Rahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'thi wal qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan kepada Bapak Kepala Sekolah, segenap guru-guru kami, adik-adik sekalian yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, sempat mau kita barang-barang menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu pahalanya luar biasa. Da KEP ngantok-ngantok li kelas mau pahala, da KEP nyukup-nyukupin pahala beli ngantok deh. Guru jelasah ngantok dapat pahala. Kenapa? Karena rajin masuk sekolah. Nah, makanya jangan malas-malas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita ajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal. Adik-adik sekalian, sesungguhnya perjalanan Isra Mi'raj tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Masya Allah, perjalanan jauh luar biasa. Kemudian luar biasa Pak Kepala, tahu beliau jarak langit bumi sekian M. Kemudian yang tahu di kelas ngukurnya, kamu nih tahu ya. Beliau mungkin hebat luar biasa karena pakai rumus yang luar biasa. Nah, perjalanan itu perjalanan yang tidak sia-sia, perjalanan yang luar biasa. Maka ependah nih adik-adik sekalian, bikin kisah hidup kita jadi kisah hidup yang tidak biasa, bikin kisah hidup jadi kisah yang luar biasa. Nende hidup nyukup-nyukupin minyak beban keluarga, jangan. Maka yang penting sekarang supaya hidup menjadi berharga adik-adik sekalian, sekaranglah masanya nih adik-adik nih, kerjakan hal-hal yang berharga. Kalau pengen jadi orang manfaat di masa depan, sekarang kerjakan hal-hal yang bermanfaat. Kalau pengen jadi orang sukses di masa depan, sekarang lakuin langkah-langkah orang sukses.
Perjalanan Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita sesungguhnya perjalanan itu luar biasa. Ini sia-sia perjalanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan baginda Rasul Isra Mi'raj? Apa? Apa? Sholat? Oh, keliling. Keliling ngapain? Refreshing? Hah? Yang umbe? Keliling ngapain? Beliau menjemput perintah sholat 5 waktu. Sananya, nih, si mama, sholat subuh pengen tapi yang penting nih, ya Allah, adik kan jujur daripada jajak, play dosa pe. Sholat apa penting? Nyampah penting? Ajak udah nyampah kan? Hati-hati adik sekalian. Tuh sering kita sebut tuh, para ulama nyebutin, kalau adik-adik yang namanya apa tuh musibah gak besar, tapi gempa bumi besar nggak itu musibahnya? Gunung meletus, banjir besar. Tapi ada musibah yang paling besar, yang orang nggak tahu dirinya kena sama musibah itu. Banyak orang kena, tapi nggak terasa kena musibah. Mati mana? Bukan apa? Bukan, kiamat masih jauh. Musibah apa? Musibah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Musibah paling pelik. Gue dengan kena, tapi nggak tahu dirinya kena. Banyak. Ini musibah ini dia nggak tahu pangkatnya apa, banyak yang kena. Tapi dia nggak sadar dirinya kena sama musibah yang begitu-gitu. Kadang ada orang tuh udah karena telat sembahyang subuh, ngopi dan telat, chat dan telat, mina status dan telat, sholat telat. Jangan si banat sholat itu mana? Sholat subuh sholat jam pira? Tuh jam itu sembahyang duha jam itu bro. Nah maka ada sekalian, ini nih salah satu kalau pengen jadi orang sukses, baginda Rasul ngajarin kita, mencontohkan kepada kita. Beliau baginda Rasul itu, beliau langsung jadi imam setiap waktu sholat. Maka adik-adik sekalian, jaga sholat TP. Makanya kata para ulama, apa kata beliau? In fatahul kitab fala tafutuhul mihrab, wa in tafutuhul mihrab fala tafutuhul adab. Kalau seandainya ada orang nggak bisa baca kitab, nggak ada ilmu agamanya, paling tidak jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Kalau nggak ada ibadahnya, nggak bisa baca kitabnya, nggak bisa ceramah di depan orang banyak, paling tidak jaga akhlaknya. Ini kadang enggak pintar, tampang pas-pasan, nakal luar biasa, sembahyang hidup balik. Nggak ada yang apa namanya tuh denara ada kuana jual diri. Nah, jangan begitu. Teman-teman, adik-adik yang mana? EP sino melet EP meta semama si umbe kira-kira jemaah. Yang di mana? Ada yang bilang yang gagah, bolehlah. Ya. Ya umur sida mana? Dene umur hari aku. Ada yang dilihat sama istri saya tadi itu. Nah, jadi adik-adik yang banat nih, kalau ada yang mau sama sida nih yang perempuan, kalau masih berani ninggalin sholat,
Jangan dibeli. Kenapa? Kalau udah sholat berani ditinggalin, berarti dia berani ninggalin Allah. Apalagi side besok, mudah ya ninggalin side. Tapi saya yakin ini mah bukan begitu yang ini. Insya Allah aman deh kalau yang ini. Makanya makanya nih hadirin sekalian, jaga sholat baik-baik. Nah, karena penampilan kita kayak anak pang, nggak apa-apa. Penampilan kita mungkin kagak jelas rupanya, nggak apa-apa. Yang penting hati kita benar-benar bagus, sholat kita jaga dengan bagus, aman insya Allah hidup kita. Di sana di rumah itu ada teman-teman, tadi ada di mobil dia satu. Nah, kalau penampilan sini ini cakep-cakep semua yang banin ini. Ada teman saya satu tadi di mobil itu, dia ikut pengajian, ikut ke Mataram, ikut ke KFI, ikut aja dia. Itu tahu, semua badannya kayak tato semua. Ini tato, tatoan. Tapi sekarang alhamdulillah udah mau sholat. Pernah dia nanya, Ustadz, sah nggak sholat saya pakai tato? Saya bilang, ya nggak tatoan aja, jarang sholat dia. Sudah kalau mau sholat aja. Ntar kalau udah wudhunya bagus, sholatnya bagus, cahaya wudhu, cahaya sholat yang bakalan menghapus tato ente, saya bilang sama dia. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Penampilan EP nih, kakak pengen penampilan EP. Yang penting jangan lupa jaga sholat, jaga benar-benar. Sini nah. Kadang yang banat yang perempuan itu ketika datang bulan, ketika udah selesai datang bulan EP yang perempuan, segera mandi. Jangan tunggu, jemaah aku mandi kali-kali kan soal apa anak sekolah, jangan. Kalau misalnya jam 11 malam dia selesai keluar darah haid, lihat. Setelah itu mandi sebelum subuh, salat subuh. Kalau enggak, wajib sudah kobo itu. Nih adik-adik perempuan, saya nanya, tahu enggak sih darah haid itu tandanya gimana kira-kira itu terakhir keluar? Merah mana? Pikir saya tangga. Si mama ini ada haid karena ini. Dalam kitab Al-Ihatah sama Al-Ibanah dijelasin, memang warna haid itu beda-beda. Ada darah pinjam, doang. Warnanya ada yang hitam. Kenapa hitam? Saking merahnya. Ada warnanya merah, ada warnanya coklat-coklatan, ada warnanya kuning. Darah hijau aja. Bukan saya pengalaman, bukan saya yang haid, tapi saya buka di kitabnya. Artinya apa? Ini ada yang banat. EP si mama, tahu endah. Kan jadi ku haid dah kan DP haid. Lagu ajar ada EP suka balik-balik nih si mama. EP sini saya tanya, ketika udah haid, kalau pengen tahu itu bahwa darah itu darah keluar terakhir ketika masa itu bulan itu haid, gimana caranya kita? Apa menurut? La ilaha illallah. Gimana caranya? Kenapa? Mohon maaf, karena ada orang kadang dia mandi, ntar sore keluar lagi darahnya. Ada kayak begitu? Ini dia bilang darahnya ngeprank katanya. La haula wala quwata illa billah. Yang penting itu cara mengetahui bahwa darah yang keluar itu adalah darah terakhir pada bulan itu. Itu yang penting. Tahu? Nggak tahu? Masa saya kasih tahu, saya kan nggak haid. Nggak apa-apa ya? Oke, dalam kitab itu dijelasin. Supaya apa saya sampaikan begini? Supaya adik-adik yang perempuan, kalau udah selesai haidnya, langsung mandi. Setelah mandi, langsung sholat. Karena wajib sholat. Apalagi besok, ketika puasa. Ketika makan sahur, selesai darah haid langsung mandi, langsung puasa pada hari itu. Jangan ditunda, ntar tuh dikobok. Hati-hati nih yang perempuan.
ada di rumah, mohon maaf, dia nggak tahu caranya mengatur, menghitung sirkulasi haidnya. Dia puasa pada saat dia haid, dia nggak puasa pada saat dia suci. Saya hitung-hitung ternyata 22 puasanya dikodok. 22. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Nah, makanya ada sekalian nih, ilmunya yang pertama. Kalau kita pengen ngetahui darah haid itu terakhir keluar, satu ciri-cirinya, darahnya kayak getah mentimun. Pertama, besi mama dendek ke. Hayalinna ya Allah. Nenek hayalinnya. Yang penting ente tahu doang lah. Dua, cara mengetahuinya, nih teman-teman yang mana, adik-adik nih perempuan, cara mengetahuinya, mohon maaf, mereangkun si nenek, duduk, ambil kapas, tapi kapas yang putih, jangan yang hitam, kapas, masukin kemudian, ini serius loh, ini ilmu. Agak dengar dulu, masukin. Ketika sida dalam keadaan mun bahasa toyana tokol jengkeng, apa bahasa tokol jengkeng? Jongkok. Masukin apa tuh kapasnya. Kemudian kalau dia keluar seperti adik-adik masukin putih, maka udah keluar, selesai dah keluar pada bulan itu, mandi langsung. Tapi kalau ada warnanya, mungkin warnanya coklat, mungkin warnanya masih kuning-kuningan, masih naikin sugul sinau, jangan mandi dulu, nanti pada waktunya bakalan mandi. Supaya apa? Seperti yang tadi, kadang dipereng EP, darah EP mereng EP. Ya, makanya ketahui itu penting. Nah, nih adik-adik sekalian, yang perempuan ataupun yang baik. Nah, kenapa kita sampaikan ini? Karena perjalanan Isra Mi'raj, sekali lagi, tidak ada perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung diterima oleh baginda Rasul menuju Allah. Enggak perintah sholat. Orang puasa, kalau nggak mampu puasa, boleh nggak puasa? Boleh. Ada orang zakat, nggak ada rezeki, boleh nggak zakat? Boleh. Oh bu, ada orang haji nggak mampu haji, boleh nggak haji? Ada orang sholat nggak mampu sholat, boleh nggak sholat? Jangan. Oh kalau sholat mending tangguh, nggak mampu berdiri, duduk, nggak mampu duduk, tidur, nggak mampu tidur, pakai isyarat dulu lah. Gimana? Nggak betul begini-gini aja. Allah Akbar. Itu pakai isyarat. Kalau nggak pakai isyarat, pakai nggak mau pakai isyarat, pakai hati. Kalau nggak mau pakai hati, mati dengan aja. Artinya apa? Nih, yang namanya sholat adik-adik sekalian, nggak bisa ditawar-tawar. Saya nanya, udah balik kan semua yang balik, yang laki-laki? Masa deh mah? Betul deh. Kasihan Iman balik dia. Si Banat udah kan, alhamdulillah semua udah. Ya, artinya apa? Nih, fundamental banget untuk kita jaga perkara sholat ini. Apanya yang kita jaga? Oh, kita jaga rukun sholatnya, kita jaga sebelum wudhunya, kita jaga cara basuh kencingnya, selesai sholatnya kita jaga bagus cara ruku sujudnya, itu kita jaga. Makanya nyebut sholat berarti menyebut sebelum sholat. Apa sebelum sholat? Wudu. Ya bonara dengan dek pekanggo ndak man sholat mana wudu bejulu mana tentunya sih kan wudu dulu lah. Saya nanya berapa rukun wudu? 6. 1 2 3 4
Bisa matang ada. Lain dah. Apa 4 bisa? Kepala 5. Hah, 5. 5 kaki 6. Kan dia nara kumur-kumur. Senang, mantap. Kayak nara bisa telinga? Senang, masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiikum. Nah, ini yang saya inginkan. Dia SMK negeri, jadi cakep juga nih rukun wudunya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Di sana ada jamaah kami di rumah. Itu anak-anak pang yang saya ceritakan tadi. Saya tanya, tahu ini rukun wudu? Lupa kan? Dulu dia hafal katanya, tapi sekarang udah lupa. Yuk, ngombe saran wudu aja lupa rukun wudu. Wah, mana? Artinya apa? Harus tahu cara rukun wudunya. Sebelum wudu, kadang orang kencing, ya kan? Kadang orang kencing nih. Ada yang kencing setiap hari? Ada semua kayaknya. Hati-hati. Udah benar nggak cara basuh kencingnya? Udah. Perempuan udah benar nggak cara basuh kencingnya? Kadang ada orang nih, mohon maaf, kereamnya doang jari, mana doang. Dan kena jangan bisa benar. Hati-hati. Ya kan? EP yang perempuan kalau kerem berdehem sambil urut yang di bawah pusatnya. Gitu. Nah, beneran ini. Si yang perempuan sambil urut itu. Udah ditekan aja. Ya Allah, ini cuma udah hantu aja mah kerem aja. Yang laki-laki gimana si urut? Jangan ketawa yang perempuan. Yang laki-laki yang mana si urut? Hah? Yang laki-laki Mister itu urut? Hah? Nih, nih dengar nih. EP itu kalau kencing supaya kencingnya basuhnya benar, bukan misternya yang diurut-urut, bukan. Sampai nebakat turunnya kena sini. Gimana caranya? Oh, caranya tuh mohon maaf nih, mohon maaf. Ada urat di belakang, nyambung dengan mohon maaf dubur yang di belakang. Itu diginiin dikit. Ketika sudah giniin, dia kan kayak selang tuh. Yang perempuan jangan di ini ya. Aduh. Hayangan lo sini nari bener. Jangan, ini ilmu adik-adik. Ini fikih-fikih dasar yang begini harus kita tahu. Baru kita pergi ke sholat. Kadang orang tuh wudhunya nggak benar. Kenapa? Cara masuk kencingnya salah. Nah, kenapa? Sering kita sampaikan. Ada itu baginda Rasul lewat di suatu kubur. Sering saya sampaikan itu. Ketika lewat di suatu kubur, kudanya baginda Rasul mogok. Nggak mau jalan nih kudanya. Ditanya, ada apa ini ya Rasulullah? Kok kuda pulungmu nggak mau jalan? Oh, ternyata ada nih kuda ini sedang melihat orang lagi disiksa di dalam kubur. Dua duina. Dua dengan sini ketika disiksa dalam kubur. Apa yang menyiksanya wahai baginda Rasul? Wa ma yu'adzibani ya Rasulullah. Yang menyiksa mereka berdua apa ya Rasulullah? Pertama, yang apa menjadi penyebab siksa kubur? Satu, nggak bisa benar caranya basuh kencing, basuh muka, basuh kencing. Hati-hati. Kenapa? Seperti yang tadi adik-adik sekalian. Ini sepele, tetapi masya Allah, semua cakupan ibadah itu anak berani. Kalau nggak benar cara masuk kencing, wudu nggak benar. Kalau wudu nggak benar, sholat nggak sah. Kalau sholat nggak sah, yang setiap hari menjadi konslet. Kalau udah konslet yang setiap hari, udah siap-siap neraka tuh. Makanya berat nih. Nah, EP si mama, cara misomene, pola dia kayak selang begitu. Jadi kalau yang di belakang itu yang diginiin, dia dulu langsungnya mencerit ya.
Maksudnya kencingnya ngelen doang karena ini. Nah, baru setelah itu ada sekalian bahas tentang sholat. Nah, ada yang tiang cintai, yang tiang hormati, para guru-guru kami yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Berikutnya, udah toh ke wawah angka apa rana, ya lonto, dapat pikiran anak nilai ini. Wah, berikutnya salat. Saya nanya, berapa rukun salat? Sebut. Iya. Takbir, berdiri, angkat dedek manruku, apa? Baca Fatihah, ruku, daman sujud tangga, tidak, sujud, untuk ada 2 sujud. Ayat awal sunnah berukun. Sunnah berukun. Loh karena beda ulama SMK 2 nih. Sunnah berukun. Sunnah. Sunnah. Tahiyat akhir. Terus. Ini man salam angka. Duduk anda. Duduk di tahiyat akhir. Terus. Sholawat di tahiyat akhir. Kemudian salam. Kemudian pas 13. Pertanyaan saya, udah bener nggak cara inti berdiri dalam sholat? Hah? Ada orang sholat begini kakinya. Lihat kaki saya nih. Yang perempuan perhatiin juga. Gerakan sholat itu perlu kita perhatikan. Mulai dari berdirinya sampai salam, perhatiin dengan baik. Supaya apa? Nih cara kita menjaga sholat. Di samping kita jaga waktunya, jaga juga nih gerakan sholat. Cara yang benar kalau laki-laki kurang lebih ukuran EP bebutang sino tadi. Ukurannya sejengkal nah ini uman EP. Ukuran sejengkal. Loh bun nenek kan bilang besolat pegangnya doang. Ya dikira-kira aja lah. Ada orang begini dia. Bukan begitu. Di mana tuh? Ada dalam kitab Sahih Sifat Salatun Nabi, dalam kitabnya biru-biru kitabnya lebale. Jelasin di situ dalilnya seperti ini. Makanya kalau sholat nih laki-laki deh itu caranya. Kakinya diusahakan lurus menuju kiblat. Ada orang begini. Mana dana sholatnya? Ada orang begini macam amun nepe si masih sehat segar. Ada yang mana nih laki-laki bagus tante nul jama-jama. Kalau perempuan ya diripetin dikit, jangan kebalik. Perempuan yang begini, laki-laki yang begini, salah. Nah, cara takbir gimana? Cara takbir telinga mana? Angkat iman. Takbir itu bukan makin atas makin bagus, bukan omong, bukan. Dalam riwayat itu ada 2, ada dijelasin dalam riwayat itu. Yang pertama hadwa udhunai, kedua hadwa mankibai. Apa itu? Sejajar sama telinga. Kedua sejajar sama pundak. Itu cara orang salat tadi. Jadi takbir itu kurang lebih beginilah. Ya, telinga atau ini pundak. Ada orang begini. Ada nggak itu? Jangan dicontoh, nggak ada dalil itu. La ilaha illallah. Bejora atau kena dorongin. Nah, begitu. Kalau sholat, ya udah. Kalau yang laki-laki, cara takbirnya sejajar dengan ini. Beginilah kurang lebih. Kalau yang perempuan agak ripetan. Ripetannya yang perempuan ini sepele tapi ingat. Bilang jelo daripada sholat. Kalau nggak benar sholatnya susah. Apalagi itu udah balik. Yang namanya orang balik
itu semua amal soleh dia yang dapetin. Kalau ngerjain dosa salah, dia yang disiksa nanti di akhirat. Jangan berniat masuk neraka sekalipun 1 jam. Bingung-bingung ada sejam. Jangan. Kenapa? 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. Jangan banyak dia ngombe-ngombe. Kenapa? Penjual es di neraka. Dagang es di neraka. Nggak ada. Siksa semua. Jangan macam-macam. Tuh cara orang takbir. Tangan sida nih adik-adik. Tangan sida jangan begini-gini amat berdiri. Jangan gagar-gagar. Ini endah. Gimana caranya? Santai. Tahu sida namanya berindu? Mana? Ketika musim dingin itu kan gini, kita di api itu. Apa bahasa sida itu? Berindu. Gini tangan sida kurang lebih. Tidak terlalu sejajar, gini, tidak gagar begini. Jangan terlalu berdiri. Jangan terlalu lipat banget. Nah. Nih kurang lebih. Itu cara orang. Dan ini telapaknya hendaknya menghadap kiblat. Telapaknya menghadap kiblat. Nendek. Mana andang nih? Oh, hadapnya. Sing-sing penting adik-adik. Kemudian berikutnya tempat naruh tangan. Sananya EP nih naruh tangannya di mana ketika sholat? Di pusat. Oke, bolehlah. Yang lain di dada. Yang lain di mana? Tempat di kepala. Masa Allah Akbar nih. Tempat naruh tangan itu ada beberapa pendapat para ulama. Tapi ingat, yang kita ikutin yang ini nih. 1, cara orang naruh tangan. Adik, perhatiin. Allahu Akbar. Pertama di bawah pusat. Bagus ini, kedua ini. Nerangan pesolat ini. Apa guna bidirang? Ini ya sini. Tapi ada yang ngelakuin, ada. Itu mazhab yang lain. Yang 2, caranya pas le pusat TP. Seke 2 telu antara pusat sama dada. 4 antara pusat sama dada ke kiri dikit aja, dikit. Ada orang begini dia. Itu sakit kayang ini aja. Sakit kayang sino. Dia takbir nena. Berikutnya ada orang Allahu Akbar. Ada yang begitu? Sudah lihat? Berikutnya ada yang Allahu Akbar. Dia nggak pakai sedekap-dekap gini dia. Dia nggak tahu kita dia sholat. Itu mazhab Maliki. Tapi yang mana kita pakai? Antara pusat sama dada. Kalau sudah lihat ada orang sholat begini, biarin. Nenek, bete mana anak udah pasangan sekali anak. Jangan, itu menurut pendapatnya dia boleh. Tapi jangan. Oh, aku udah ngelih Ustaz. Rakaat pertama, nih kedua anda. Rakaat kedua, nih. Rakaat ketelu, nih. Rakaat keempat, nih. Nggak boleh. 1 aja dipakai dalam sholat. Ada orang itu ketika dia haji, papana haji, no? Dia lihat orang sholat. Beda-beda aku nak sholat. Dia pengen loh, kan bingung aku merasa bingung. Ini kok orang sholat kok sedekapnya begini-gini beda-beda. Dia takbir. Gimana aja caranya takbir? Allahu Akbar. Lemudi pada sedekap gimana? Kamu ini aja yang ngarang-ngarang. Udah coba sedekap seneng lagu istirahat. Artinya dari sekalian, gerakan sholat yang begini-gini ini fikih dasar supaya kita apa? Supaya kita benar-benar memperhatikan sholat kita. Orang kalau udah tahu gerakan sholat enggak capek sekalipun 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam 300 rakaat. Kamu nih tende baru 20 teluh nilai nih imam. Tarawih apa? Sejari imam mana?
Tanya ada orang dulu ya Mas. Kenapa? Silang pat imam silang. Itu imam lain. Orang tuh kalau udah benar cara sholatnya, badannya jadi sehat, hatinya juga sehat, pikirannya juga sehat. Kalau udah sehat semuanya, aman hidupnya, tenteram hatinya. Tapi kalau udah sholat dibikin resah, ada orang, tega nengobang, dengan apa mana? Bejat nengobang, marbot ini kan? Marbot sini, orang itu azan udah waktunya. Nah, terang jemaah papa puasa aja, suruh dia marbot bejat ngebang maghrib, bejat terbuka kan? Kayak ada itu di sana itu, baru-baru puasa. Ya jam 5:30 setel radio. Setel radio sini, TIP, dia ngabang-ngabang dari radio sini. Sekian dia ngabang-ngabang radio itu plentong anget, tendang radio sini. Bukan radionya yang salah, tapi emang belum jadwalnya azan. Wah, tidak juga nanti kalau ada orang azan, terutama maghrib isya, kadang ada orang mengisi maghrib isyanya dengan makan, silakan, nggak apa-apa. Setelah makan, ya, silakan, nggak apa-apa. Kalau ente mau, aku jadi ikut tahu. Nah, setelah dia begitu, belum selesai rokoknya, azan isya berkumandang. Marbotnya dari neremonin. Jawab ngabang marbotin di man rokok bukan marbotnya yang salah, bro. Tapi ente yang telat makannya, dan itu udah jadwal sholat. Makanya kalau udah begitu udah sholat, lanjut sholat. Lihat, sering saya sampaikan, amun dengan ngebang senum dia bujulu hayalah sholat, hayalah falah. Nggak ada dengan hayalah falah, hayalah sholat, nggak ada. Yang duluan itu hayalah sholat, baru kedua hayalah falah. Apa arti hayalah sholat? Ke sholat. Kalau hayalah falah, mana yang duluan disebut? Hayalah sholat. Kenapa? Kalau adik-adik pengen jadi orang yang menang hidupnya di dunia, menang hidupnya di akhirat, jaga sholat dulu. Makanya hayalah sholat dulu, baru hayalah falah. Kenapa? Sholatnya kudu dijaga, baru jadi orang menang. Nih, saya lihat nih, belum ketahuan nih adik-adik besoknya mau jadi apa belum? Pada doang EP nih, pada gagah EP, pada ingat EP, pada kan darah otak nelonjongan di atas. Ada, sama. Tapi belum kelihatan besok jadi apa nih adik-adik sekalian. Kalau sekarang bagus jaga sholatnya, bagus jaga adabnya, belajarnya cakep, dapat riba guru, besok jadi orang EP. Dan kan dia pintar nengkah. Coba jaga sholat, insya Allah jadi orang yang berkah hidupnya. Nah, makanya karena itu melalui perayaan Isra Mi'raj ini adik-adik sekalian, barang-barang ikrarkan pada diri kita, dendek sholat. Mendek bau ngono sholat kok, yang penting dah kana telat, yang penting sholat. Kalau udah bisa begitu, udah pelan-pelan ke jamaah. Jamaah caranya pelan-pelan. Dan besok ketika Ramadan, insya Allah jadi orang yang keren, supaya mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah dulu untuk semua guru-guru kita, semua orang tua kita, semua yang pernah menyumbang berjasa di sekolah kita, kemudian orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang pernah berbuat baik, yang pernah berjasa kepada kita, yang pernah menzalimi kita dengan si deman, dengan si deman kita kepada kita, keluarga kita, wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Fatihah apa dengan baca? Al-Fatihah. Betul itu. Mana baca Fatihah? Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna hadina sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.